Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika Sejabat dengan NIM 230503043 dari Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC pada UMKM Sablon Seosan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mary Andriani STMT untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang sablon selosan memiliki peran penting dalam industri kreatif, terutama dalam produksi kaos. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha sablon adalah pengendalian kualitas produk. Produk cacat seperti hasil cetakan tidak merata, warna tidak sesuai, dan kesalahan dalam penyusunan desain sering kali terjadi, yang berakibat pada peningkatan biaya produksi dan penurunan kepuasan pelanggan. Jadi saat ini UMKM Sablon Deseosan menggunakan beberapa jenis sablon. Di antaranya yang pertama yaitu sablon rubber yang dikenal karena hasilnya yang elastis dan cocok untuk kaos berwarna gelap. Yang kedua ada sablon Partisol yang menghasilkan cetakan detail dan tahan lama. Yang ketiga ada sablon Polish Flag yang digunakan untuk kebutuhan desain seperti nomor punggung atau tulisan sederhana pada jersey. Dan yang terakhir ada sablon manual atau screen printing yang menggunakan screen atau kasa dan rakel untuk mencetak desain di atas kain. Tinta ditekan secara manual melalui screen ke permukaan kaos. Jadi, setiap jenis sablon itu memiliki keunggulan tersendiri sesuai dengan karakteristik bahan, warna, dan desain yang diinginkan oleh konsumen. Namun, dalam proses produksinya, Deseosan masih menghadapi beberapa tantangan seperti variasi hasil cetakan terproduk, kualitas tinta yang tidak konsisten, dan kecacatan produk akibat kesalahan teknis seperti tekanan rakel yang tidak merata atau suhu pengeringan yang kurang tepat. Jadi untuk itu diperlukan sebuah sistem kontrol kualitas yang dapat memastikan konsistensi hasil produksi secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah metode SPC. Jadi dengan SPC, proses produksi sablon dapat dianalisis dan dikendalikan secara statistik, sehingga potensi cacat dapat diminimalkan dan efisiensi kerja meningkat. Berikut adalah data empiris yang saya dapat dalam sablon di Seosan. Di sini saya mengambil data sebanyak 10, yaitu dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Di di sini dapat kita lihat, di sini dapat kita lihat di minggu pertama sablon di Seosan memproduksi sebanyak 200 piece. Dengan jenis kecacatannya ada sablon pecah sebanyak 12, posisi tidak sesuai ada 8, cat screen bocor ada 5, hasil sablon pudar ada 3. Jadi jumlah produk cacat di minggu pertama ada sebanyak 28. Begitu juga di minggu kedua jumlah produksinya ada 220 piece dengan jumlah produk cacatnya 36. Di minggu ketiga memproduksi 180 piece dengan jumlah produk cacatnya sebanyak 30 dan sampai kepada minggu ke-10 dengan jumlah produksinya 225 piece dengan jumlah produk cacatnya sebanyak 27. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah yang ada tadi, maka kita dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa saja jenis kecacatan yang sering terjadi pada UMKM sablon di Selosan? Yang kedua, bagaimana metode Statistical Process Control atau SPC dapat diterapkan untuk menganalisis dan mengendalikan kualitas produksi di UMKM sablon di Selosan?
Berikut adalah tujuan penelitian yang kita dapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kecacatan yang sering terjadi pada UMKM sablon deseosan. Yang kedua, menganalisis tingkat kecacatan produksi sabun deseosan menggunakan metode statistika proses kontrol atau SPC. Berikut adalah batasan penelitian di UMKM sablon deseosan. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya berfokus pada pengendalian kualitas di UMKM sablon deseosan. Yang kedua, metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode statistical process control atau SPC, sehingga tidak mencakup metode pengendalian kualitas lainnya. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian hanya berasal dari UMKM sabun deseosan dalam periode tertentu, sehingga hasilnya tidak serta-merta dapat digeneralisasikan ke industri sabun lainnya. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya meneliti kecacatan yang terjadi, seperti sabun pecah, posisi tidak sesuai, kebocoran cat, dan hasil sablon yang pudar. Dan berikut adalah asumsi penelitian di UMKM sabun di Selsan. Yang pertama, dapat kita asumsikan bahwa UMKM sablon di Selsan mengalami permasalahan kecacatan produk yang berdampak pada efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, diasumsikan bahwa data produksi yang diperoleh dari pemilik usaha merupakan data yang valid dan akurat. Dan yang terakhir, yaitu diasumsikan bahwa faktor penyebab kecacatan produk berasal dari proses produksi, bukan dari faktor eksternal seperti bahan baku atau faktor lingkungan. Jadi, pengertian pengendalian kualitas adalah proses pengawasan terhadap seluruh tahapan produksi untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Proses ini penting dilakukan agar produk dapat diterima oleh konsumen serta mampu bersaing di pasar. Jadi, SPC ini merupakan teknik pengendalian proses menggunakan metode statistik untuk memonitor dan mengendalikan variabilitas dalam suatu proses produksi. Jadi, dalam metode SPC ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan metode SPC dalam UMKM Sablon ini, yang pertama ada identifikasi masalah secara akurat, monitoring proses produksi secara kontinu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan memudahkan adaptasi secara manual. Dan adapun kekurangan metode SPC dalam UMKM Sablon yaitu keterbatasan pemahaman statistik, keterbatasan sumber daya, tidak langsung mengatasi akar masalah, dan kurang efektif jika variasi proses terlalu besar. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jadi, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diamati dalam proses produksi di sablon UMKM Deseosan. Jadi penelitian ini dilakukan di UMKM Sabun Deseosan yang berlokasi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Di sini kita dapat lihat Pak, ada ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen atau X. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen atau variabel bebas adalah faktor penyebab kecacatan produk sablon yang terdiri dari jenis tinta dan bahan kaos, metode pencetakan dan teknik sablon, keahlian pekerja, penggunaan alat dan mesin, serta pengendalian kualitas. Dan ada variabel dependennya yaitu kualitas produk
sablon yang terdiri dari tingkat kecacatan produk, jenis kecacatan, dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah kerangka konseptualnya. Dimulai dari bahan baku, teknik sablon dan pencetakan, keahlian pekerja, alat dan mesin produksi, pengendalian kualitas, sampai kepada kepuasan pelanggan. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama, peneliti menentukan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis tentang kondisi kualitas produksi serta tingkat kecacatan yang terjadi pada proses sablon di UMKM Siosan. Yang kedua, peneliti menentukan lokasi penelitian yaitu di UMKM Sablon Desiosan yang berlokasi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena UMKM tersebut aktif dalam kegiatan produksi sablon dengan berbagai teknik seperti sablon rubber, plastisol, dan polyflex, serta memiliki masalah nyata terkait kualitas hasil produksi. Yang ketiga, peneliti mengidentifikasi variabel yang akan diteliti yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi faktor-faktor penyebab kecacatan seperti jenis tinta dan bahan kaos, teknik sablon, keterampilan tenaga kerja, penggunaan alat, dan penerapan pengendalian kualitas. Sementara variabel dependen yaitu kualitas produk sablonnya dari tingkat dan jenis kecacatan serta kepuasan pelanggannya. Yang keempat, peneliti menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor penyebab kecacatan dalam proses produksi dengan mutu produk akhir yang dihasilkan. Dan yang terakhir, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik dan operator UMKM Sablon Deselsan serta mencatat jumlah produksi dan data kecacatan selama 10 minggu berturut-turut. Sedangkan data sekunder itu dikumpulkan dari buku, jurnal, laporan UMKM, dan referensi terpercaya yang relevan dengan metode SPC dan industri sablon. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Terima kasih.